Halo guys, welcome back to my channel. BTW sorry banget ya, kali ini gue telat buat ngupload konten yang ini karena kemarin tuh gue ada acara ke keluar kota sama keluarga. Jadi ya gue nggak bisa record gitu kan kalau lagi sama keluarga. And why gue udah nahan emosi sampai 4 hari nih buat ngoceh. What the heck is wrong with the people in the model house? Tapi sebelum semuanya itu, jangan lupa buat di-subscribe dulu ke channel gue ya guys. Jangan lupa buat like and share juga konten ini buat yang lain nonton. Anyway, sebelum kita ngomel-ngomel gitu ya, kayak hot area gitu, kita langsung bahas yang dari awal dulu aja ya. Jadi di awal kan ada bagian dimana ada last message dari Ayu. I can see why kenapa model-modelnya tuh bisa nangis gara-gara Ayu pulang sih. Dari vibes dia tuh bener-bener kelihatan banget kayak positive vibes. And she really brings a positive attitude to the competition. Jadi semoga dari model-model ini nggak ada yang ke-efek gitu loh dari pulangnya Ayu. Terutama banget sama model-model yang deket sama Ayu. And then, after that kan mereka kayak seneng-seneng gitu kan. Tapi langsung deh, Alfie and Sarah. Bacot banget sih ini dua sumpah. Mereka bilang Jolie ngerendah di depan judges. Terus mereka bilang attitude Jolie yang jelek. Like Sarah and Alfie, lu ngomong apa ngaca, Pak? I like what Jolie said though, kalau cari attitude bagus ikut pageant aja. And obviously banget apa yang Jolie bilang juga benar. Buktiin aja di foto, nggak usah bacot doang. Yang gue lihat sih sebenarnya Jolie tuh cuman berani nangis depan judges, soalnya dia tuh kayak nggak mau kelihatan lemah di antara teman-temannya yang ada di model house. Dan ini juga kelihatan pas waktu itu pernah kan Jolie juga nangis sendirian. Jadi seakan Jolie tuh nggak mau ngasih lihat kalau dia sendiri tuh lemah. Somehow kayak Devina di cycle 1, tapi sayangnya Jolie belum sekuat mentalnya Devina kalau kena hujatan. And then Alfie sempet bilang kalau dia tuh nggak ada masalah sama Jolie. I was like, huh, bitch, really? Annoying banget sih sumpah si Alfie. Ngaca kalau ngomong bilang busuk. God, ini kalau keluarganya Alfie tahu kelakuannya dia kayak gini bakal ngomong apa ya? And also yang lain mencoba untuk menengahi situationnya, tapi somehow gue ngerasa kayak agak nggak appropriate gitu loh. Karena kesannya tuh bener-bener mojokin satu orang doang. Kesannya tuh mereka nyari geng, abis itu mereka tuh cari pembenaran bareng-bareng. And semuanya bener-bener mojokin Jolie banget. Honestly gue malah kasihan banget ya jujur sama Jolie kayak gini. Let's just say kalau emang attitude-nya Jolie kurang di mata models yang lain, itu juga driven by jiwa kompetitifnya dia. Somehow kayak Devina, cuman bedanya pas cycle 1 yang julid banget itu kan paling cuman 1-2 orang kayak si Ilmi kan. Tapi cycle 2 tuh ada 3 orang. Di saat Jolie dikepung rame-rame juga nggak ada yang kayak membantu dia kayak menenangkan atau kayak gimana gitu loh. Malah kesannya tuh rame-rame mereka tuh ngehajar si Jolie. And then kata-kata dari Sita yang paling gue benci sih. Dia bilang, lu tuh bukan Kaluna, kasta lu jauh. Nah ini nih modelan emak anak satu yang nggak bener. Kerjanya ngerendahin kepercayaan orang aja dari awal. Padahal mereka sendiri juga nggak menunjukkan kalau mereka tuh bagus. Utterly embarrassing, Sita. Jujur makin ke belakang gue makin concern sama anaknya sih. Emaknya kayak gini soalnya. Terus kenapa sih bulenya mau sama dia? Kadang cinta tuh buta ya, buta. And somehow bener juga katanya Jolie, pas penjurian dia yang penting stay true to herself. Gak usah terlalu peduliin yang lain-lain ngomong apa gitu. And then Sarah juga bilang, Neng jadi model nggak cuman bagus di foto aja, tapi attitude juga dijaga. Catwalk harus bagus. Hello, ngaca Sarah, lu pernah top 5? Enggak kan? Kok bacot? Lu pikir attitude lu bagus? And then in the end setelah perdebatan itu juga Sarah main pergi begitu aja and nggak ngomong apa-apa. Malah Jolie yang duluan nyamperin dia and say sorry to her. And then Sarah ada ngomong apa nggak? Itu kah yang lu bilang attitude lu bagus? Ujungnya lu makin marah aja kan? And then Alfie tiba-tiba juga keluar out of nowhere terus tiba-tiba nyeletuk, gue juga nggak suka sama lo. Like bitch lu emang ngeselin tau nggak, ngaca, woi ngaca. Ini model house gede gini nggak ada kaca apa? Dan gue juga makin emosi sama yang lain. Mereka tuh nggak bisa baca situasi kalau satu orang tuh lagi dipojokin. Mereka nggak mikir apa kalau itu posisinya mereka yang di situ? Mau apa mereka dipojokin kayak gitu? Dan mereka tuh cuman bilang kalau Jolie itu fake dan lain-lain. Like hello, she's just trying to protect herself from toxic people like Sarah, Alfie, and Sita. Sumpah kapan sih mereka bertiga keluar? Untungnya masih ada beberapa orang yang masih berbaik hati lah di kompetisi ini. Especially Helen, dimana gue tahu kalau misalnya dia juga sebenarnya nggak suka sama attitude-nya Jolie yang seperti apa. Jadi walaupun dia kesel, dia ngebantuin si Jolie as a friend. Dan bantu dia juga ngomong pelan-pelan. Dan kayak Evani juga sebenarnya sebel juga sih. Cuman mungkin dia masih agak jaga image gitu kali ya. Jadi wawancaranya dia mungkin gak dimasukin dalam segmennya. And personally menurut gue it's smart to do that. Karena buat apa juga lu nge-branding diri lu kalau misalnya bisa jadi kayak Alfie, Sarah, atau Sita. Yang ada orang tuh gak ada yang mau kerja sama lu. Anyway, talking about Evani, dia juga diem-diem potensinya itu gede loh buat jadi top 5. Like dari attitude sama skill dia, and of course jam terbang dia kan juga lumayan. You go girl. Anyways, back to Jolie. Jolie yang gue lihat emang masih mencari acceptance dari orang lain gitu loh. Jadi dia bener-bener mau merasa kalau dia itu diterima. Dan dia selalu menunggu-nunggu orang buat nerima dia juga. But girl, you gotta learn because not everybody's gonna love you in this world. Not everyone's gonna like apa yang lu lakuin atau apa yang lu ngomong. Contoh gampangnya lihat aja like sama dislike di video-video gue. Seumur hidup kalau minta acceptance dari semua orang tuh nggak bakal bisa. Semoga dia juga bisa belajar banyak sih
sih dari ini. Tapi dari comments yang gue lihat, ada beberapa netizen tuh masih ada yang nge-side sama Sita, Alfie, dan Sarah untuk ngemojokin Jolie kayak gini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Leave your thoughts below, guys. Oke, dan moving on. The next day, Gani kan datang ke model house kan. And to my shock, anjir itu model klosetnya udah kayak tong sampah, tolong. Berantakan banget, bener-bener ada kotor di mana-mana. Dan itu pun nggak tahu itu baju tuh bersih apa kotor. Please lah models, nggak gitu caranya. Untungnya gue bukan model sih, jadi gue berantakan nggak apa-apa. Anyway, skip. And also attitude mereka tuh bener-bener nggak banget sih. Ada saat dimana Gani kan kayak ngomel-ngomel gitu kan, soalnya berantakan ini itu. Tapi pada saat itu modelsnya tuh nggak ada yang jawab satupun. Mending ngomong sama Candi daripada ngomong sama mereka. Gini kah attitude kalian sama ini? Kalau nyokap lu ngoceh lu diem aja. Come on girls, common sense. Next, challenge time. Pas Peace milih tim, gue langsung lihat komposisinya yang dipilih tuh siapa-siapa aja gitu kan. And to my surprise, ternyata Jolie setim sama Alfie. Kita lihat aja nantinya gimana ya. Tapi ada satu orang yang gue agak kasihan sih. But also gue gak heran kalau misalnya Aurel itu gak pernah dipilih buat kelompok-kelompokan gini. Di antara yang lain dia tuh yang paling pelanga-pelongo dan kayak somehow dia gak tahu apa yang dia harus lakukan gitu. Dan self-confidence dia juga masih bener-bener bisa dibilang kecil lah ya. Gue bener-bener ngerasa dia too young to do this. And it's not only about the age. Her ability buat ngelakuin sesuatu secara cepat itu masih jelek. Masih lemot-lemot gitu kayak gue. Dan kelihatan banget kalau Aurel tuh belum confident sama apa yang dia lakuin. Sama pembawaan dia juga bener-bener masih agak weak lah. She really needs to work on it a lot. Tapi kan di challenge ini kan dia dipasanginnya bareng sama Jolie. Dan Jolie tuh kelihatan kok kalau misalnya dia bisa kerja sama siapapun. Buktinya pas lagi sama Aurel aja hasilnya bisa bagus. Jolie tuh kelihatannya fake kalau misalnya di depan orang kayak Sita sama Alfie sama Sarah doang. Jolie boleh sayang, tapi skill kamu mana? Beraninya ngomong doang nurunin mental orang. Sendirinya skillnya nggak showing. Belajar dan bawa bukti dulu ya, babe, baru bisa ngebacotin model lain. Dan Alfie, pas cutscene dia di mukbang, Mbak lu lihat kamera apa muka masnya atau gimana? Matanya ke kamera lah, nggak ke masnya. Kan jadi kelihatan mata lu kayak juling-juling gitu. Common sense, girl, come on. Masa iya lu nggak pernah nonton vlog siapapun? And Peace, padahal dia bilang kalau dia tuh nggak natural kalau nge-vlog gitu. Tapi sumpah, dia bener-bener bagus banget pas vlognya gitu. Natural banget nggak sih? Ultimate Queen. Ultimate Queen. Like modelan 73 Questions of Vogue gitu loh. But with an ENTM twist. Might need a little bit of work, but I love it. And also gue agak kesel ya sama Sarah pas lagi di kamera gitu ya. Nyi sih kak. Kayak lebay banget maksa banget sumpah. Padahal lu kan bisa bawa santai aja gitu loh. Girl, you're trying too hard but it ain't good enough. Also, gue sayang sih sama Tiffany sama Helen. Mereka kayak kurang disorot gitu loh. It's like they forgot they're even there. Mereka juga masih belum bener-bener menunjukkan taringnya gitu loh di competition. Padahal di vlognya mereka udah bagus and mereka juga fluent. Overall dari vlog mereka berdua, Team Peace itu lebih kayak Vogue 73 Question style gitu loh. Jadi bener-bener yang santai. Tapi punya tim Yolanda itu bener-bener kayak happy and hyper gitu loh. Mungkin gara-gara pembawaannya dia juga sih. Dimana gue ngerasa ini juga lebih cocok buat vlog HP. And also ide pembuatan vlognya juga kayak natural gitu loh. Jadi ada bagian dimana mereka tuh menunjukkan fitur kalau misalnya HP itu kena air tuh nggak apa-apa. Tapi bagian numpain airnya, bu itu mah lu sengaja, kelihatan banget. Siapa yang nggak sengaja numpain air kayak gitu? Sumpah gue auto ngakak pas gue lihat bagian ini. And I was like, not like that, babe. Moving on. Gue juga suka attitude-nya Aziza sih di sini. Tapi setelah di point out sama juri, bener juga sih. Karena di situ kan ada yang nge-guide vlognya gitu kan. Jadi kesannya Aziza terlalu mendominasi vlognya. Dan gue agak ngakak pas Vaniko bilang, hai, di tengah-tengah kayak gitu mereka lagi ngobrol. Lagi nge-vlog daily look Ziza hari ini. Kayak gue yang kadang-kadang dikacangin sama temen gue kalau misalnya gue lagi ngomong. Jadi kayak relate gitu loh ke Vaniko. Anyways, I hope mereka belajar sih dari ini. And sumpah sayang banget karena si Faradinanya panik dan dia nggak bisa nyebutin nama HP-nya dengan benar. Dan akhirnya jadi ngebuat kesalahan yang bener-bener fatal buat challenge ini. Soalnya itu kan bener-bener produk yang mau dipromot ya. Padahal gue udah ngira tim Yolanda tuh bakal menang soalnya videonya gue lebih suka punya dia. Tapi gue tetap seneng sama caranya Yolanda. Jadi walaupun selama dia lagi ada dalam tim itu, dia tahu salahnya tuh di mana-mana aja. Tapi in the end dia tetap support sama timnya dia. Dan gak sekedar ngejauhin gitu aja. Atau ngehujat yang salah atau main konfront gitu aja kan kayak Alfie sama Nita dulu. Dan kan sempet kayak bagi-bagi hadiah gitu kan. Sumpah Alfie, lu kalau sebel sama ngelihat orang lain dapat hadiah, lu menang
seneng dong. Gak seneng banget sih kalau orang lain seneng. Sumpah, please pulang Alfi, pulang. Moving on, photoshoot. Sayang banget menurut gue rambutnya Peace tuh kayak terlalu nutupin dia gitu loh. Jadi dia bener-bener agak susah buat nge-ekspresiin mukanya dia gitu dalam fotonya. Kan bisa kayak rambutnya kayak dijepit ke belakang dikit gitu loh, supaya mukanya dia tuh lebih kelihatan. And also Chai, sumpah muka lu tuh serem banget. Sumpah ini sebenarnya cocok ya buat dia. Mungkin karena dia bisa nari Bali kali ya. Jadi mata dia tuh kayak bisa digede-gedein gitu loh. Dan menurut gue lumayan cocok sama briefnya. And again, Yolanda sama yang gue bilang minggu lalu ya. She's too pretty, too smooth and girly. Modelan lain dia kurang banget. Kalau minggu depan challenge yang bukan yang girly-girly gitu, gue yakin Yolanda pulang loh bentar lagi. Soalnya gue yakin judgesnya juga udah lihat kalau dia tuh nggak bisa menunjukkan versatility. Padahal gue bener-bener suka banget sama dia. Dan juga agak disayangkan sih, dimana dia tuh emang udah ngaku kalau dia tuh nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi secara nggak langsung dia udah ngeyakinin diri sendiri kalau dia nggak bisa ngelakuinnya. Dia udah ngeyakinin diri dia kalau dia nggak bisa, instead of actually trying it. Gue berharap dia bener-bener belajar cepet sih. And Helen, gue juga kaget ya, mukanya dia tuh ekspresinya bisa lumayan wow sebenarnya. Tapi Sarah, gue pikir dia bakal ace this loh. Secara dia orangnya tuh paling ekspresif mukanya kalau lagi nggak photoshoot. Like muka Julita tuh kemana-mana banget kalau misalnya lagi nggak di photoshoot gitu. Tapi pas photoshoot dia kayak nggak bisa ngebuktiin kalau dia tuh bisa ekspresif gitu loh. Bener-bener nggak kelihatan kalau dia tuh in it to win it. No girl, no bye. Fanny, gue jujur lumayan surprise ya sama performance dia this week. Padahal gue kira dia salah satu dari beberapa yang unggul gitu. Tapi di shoot kali ini ekspresinya kayak kurang dapet gitu loh menurut gue. Like she didn't really get the brief. I hope you're safe though. Nita girl, you dapet banget sih sumpah. Cocok banget. I hope next challenge dia bisa lebih lagi sih. Gila ya, dia dari week 1 tuh dia bottom, terus tiba-tiba sekarang it's like one of the dark horses. Good job, Nita. Alfi gue agak nggak paham sih ya. Dia kayak menceritakan sesuatu yang panjang banget sampai gue tuh ngedengerin juga kayak, hah? Agak ngakak gimana gitu, dia kayak nggak nangkep konsepnya atau kayak gimana, gue nggak ngerti lah pokoknya. Gak ada nyambungnya sama sekali juga sama gayanya sama ceritanya. Oh my god, is this the time she goes? Aziza sumpah sayang banget. Gue kira ekspresi dia juga bakal dapet juga. Tapi kali ini muka dia terlalu basic for the brief. Like not enough expressions gitu. Tapi katanya dia kan kecapean. Tapi asli gue penasaran sih. Bukannya di ANTM ini kerjanya satu hari satu challenge ya? Like kalau beneran udah di modeling industry, kayak dalam sehari tuh ada banyak banget kerjaan yang harus dilakuin. Dan gue yakin banget kalau itu lebih greget lagi capeknya. Like ini tuh belum ada apa-apanya. She really needs to keep an eye on her health. Kalau nggak badan dia bener-bener bakal remuk kalau dia beneran jadi model. And also Alfi pas grup foto mulutnya tuh kayak mangap-mangap gitu. Kayak lu ngapain? Ntar masuk lalut itu mulut tuh beb. Gue liat dia tuh kayak ngebayangin kalau misalnya kita lagi mau foto rame-rame gitu, terus tiba-tiba ada satu orang yang teriak gak jelas gitu loh. Yup, that's her. Moving on. Peace, gue agak concern ya this week ya. Last week you are best pick. Tapi minggu ini you get being a leader, get the best in you. Hasilnya lu jadi kurang fokus sama diri lu sendiri. Girl, you're better than that. Look at you. Come on girl, you can do it. Overall sih pas group pick, gue lebih suka sama timnya Yolanda ya. Not only dari susunan photoshootnya, but also dari attitude sih. Tapi attitude kan nggak dimasukin lah dalam kriteria ini kan. Tapi terus terang gue agak bosen ya sama pembagian teamworknya yang cuma dibagi dua kayak gini. Mungkin gue lebih mau lihat variasi gitu loh untuk pembagian timnya. Preferably yang berdua atau mungkin bertiga gitu satu tim. Pengen lihat kerjasama antar model saya gitu. Soalnya menurut gue kalau kayak gini tuh cuma menunjukkan kalau tim leadernya itu tuh bisa nge-lead yang bener apa enggak. And gue juga ngerasa kayak too much pressure gitu loh buat team leadernya. And also in the real world kan biasanya kalau misalnya photoshoot gitu kan nggak lebih dari 5 orang. Jadi gue ngerasa kayak too much aja kalau rame-rame mereka ada dalam satu group pick. Anyways, moving on. Next episode, bocoran runway. Gue seneng sih ya sama caranya Fanny, dimana dia tuh berbagi info gitu loh sama yang lain-lain juga. Kayak caranya buat modeling, caranya buat runway-nya dengan baik kayak gimana. It really helps the other girls. And also itu nunjukin kalau dia tuh confident, kalau dia tuh bisa lebih baik dari yang lain juga. Intinya dia bagus deh, attitude-nya bener-bener gue suka. Oke, next, pictures ya. Buat Team Peace, gue kaget chosen pictures-nya yang buat group pick itu bener-bener ancur. No fashion at all. Mereka cuman kayak kelihatan kayak have fun and then foto bareng-bareng rame-rame gitu. Yang gue ngerasa masih fashionable sama on point itu cuman Fanny sama Marisa doang. Like she shows a little bit of scariness in her expressions. And also gerakan badan mereka juga sesuai. Dimana foto akhirnya juga nampilin clothingnya nicely. Unlike most others where they look like they just wear a crumpled piece of paper. Kalau di grupnya Yolanda, like I said before pas cutscene mereka pas lagi foto, Alfi ngerusak fotonya dengan mangap. Gak cocok, say.
Dan gue suka sama gayanya Jolie sama Faradina. Kalau Audia posisinya ke kirian dikit juga lumayan oke sih. Yang lain biasa-biasa aja. And gue super concerned about Aurel. Dia nggak banyak grow di sini. She really needs to work a lot kalau dibanding cewek-cewek yang ada di sini sekarang sih. And then pas diumumin ternyata yang menang grupnya Peace. I was like, huh? What? Huh? And then Panca mulai try to trigger Peace buat ngomong, apakah ini tujuan kamu? Dan thankfully Peace, dia bisa jawab dengan baik, dan kesannya tuh bukan merendah atau gimana. She's good y'all, she's good. Tapi sayang buat fotonya dia sendiri, muka dia terlalu dongak ke atas gitu loh. Jadi facial expressions dia tuh gak ketangkap di kamera. But I kinda also blame the hair. But still, being a leader, bener-bener nurunin bakat dia banget. Fokus dia tuh kayak kebagi gitu loh. Helen juga udah mulai menunjukkan the good parts of her nih. Tapi emang kurang cocok facial expressionnya. Like a little bit too happy to be fashion. Shania, gue super impressed banget. Muka dia seremnya dapet. Dangled on stringsnya juga dapet. Posisi badannya dia juga dapet banget buat nunjukin bajunya. Keep going girl, keep going. Sita, gue suka sama gaya badannya sih. Bajunya dapet. Dan dia bener-bener bisa nunjukin badan dia banget di sini. Where she has a beautiful, beautiful body. Jadi di sini bener-bener dia tuh kelihatan kalau she's elongated and tall. Cuman facial expressionnya gue agak kurang seret sih. Walau sebenarnya ceritanya cocok sama dia. Yang katanya orang yang udah capek sama lockdown. Sarah also cuman kurang seret di facial expressionnya doang. Even though diarahinnya susah. Tapi in the end dia dapat a good pick. But is this a lucky shot? How long will she survive? Fanny, gue kaget lu bisa berdiri dengan that high-ass shoe. Girl, she be like, God take me. Seakan ada yang ngebantuin dia buat berdiri di sepatu itu. Itu sepatu aja buat jalan aja udah gila buat gue. Walau judgesnya kurang suka sama fotonya. Tapi emang hasilnya tuh kurang kayak wow banget. Kayak ini tuh keren banget kayak gitu sih. But still, those shoes, killer. Amazed. Alright, let's talk runway. Menurut gue kayaknya ini abis runway-nya itu most girls bakal masuk angin deh. Ini tuh angin kenceng banget. Like modelsnya are trying to not get blown away. And also bagian Tiffany sama Peace, gue suka sama jalannya mereka. Tapi sayang mereka trip a bit pas di runway. And pas Chai dateng, she was like, damn, so pretty. And Sita, oh my god, dapet banget. Yes girl, yes. Tapi sayang pas akhirnya mereka kurang kompak buat flat dress gitu loh. Jadi kayak kelihatannya kayak berantakan. Audi, gue suka sama jalan lu ya. Tapi kayaknya kok kurang halus ya, babe. And Jolie tuh kayak mau main bola, weh. Terlalu barbar sayangku. Sampai dressnya aja ikut-ikutan ngejar-ngejar bola. Aziza sayang banget dia sempat ketawa dan kelihatan banget. Jadi kesannya tuh dia kurang profesional dalam runway ini. But Nita saved the show, y'all. Cocok banget. But again, anginnya, Cin. And then Faradina, oh my god, yes, yes, girl, yes. Cantik banget, sumpah. Anginnya dia bisa niup ke atas dressnya gitu, and then she was like, oh, gorgeous. And then turun lagi gara-gara Alfie aneh banget muternya. Okay, back to the individual shoots. Yolanda akhirnya nggak ada matchnya sama sekali sama ceritanya dia. Too pretty, honey. Dan kakinya kebuka gitu kayak kurang dilekuk gitu loh. Jadi hasilnya bener-bener flat. Faradina. I'm pretty sure di modeling world banyak yang relate sama dia sih. Dimana modeling world itu emang ada umurnya. Dan memang disayangkan banget. Semoga kedepannya kalau udah lebih sukses lagi, dia and a lot more other models bisa lebih sukses walaupun mereka udah lebih tua. I hope the best for her. Dan agree banget sama Panca karena effortnya Faradina tuh bener-bener baru kelihatan banget. Dan gue agak shock sama ceritanya Panca sih ya. Secara dia tuh bener-bener udah sukses banget sekarang. All the best buat yang ada di modeling industry. And girl, itu ekspresinya dapet banget. But I have to say, runway-nya dia kali ini tuh bener-bener bikin dia up banget sih compared to minggu-minggu lalu. Keep it up, honey. Oh, and gue penasaran, Luna mau ngomong apa ya sama Faradina? Aziza, no! Gak dapet sama sekali. Including runway and photo. This might be her time, I'm not surprised. Alfie sebenarnya gue suka sama bentuk badannya dia di fotonya ya. Tapi unfortunately, dia kayak banyak diarahin gitu loh buat dapetin foto ini. Dia terlalu heboh sama gerakannya. 11-12 lah ya sama Sarah yang harus masih diatur. Tapi kerjaannya ngaturin hidup orang. Tapi gue disagree sih sama Luna yang gak suka ekspresinya Alfie. Oh, dia a bit terlalu maju ya kepalanya, sayang. Jadi kesannya dia kayak hantu beneran, kepalanya gede banget. Nita, gue suka sama expression, sama kenyambungan ceritanya. Tapi emang kurang fashion aja. Lebih ke fun shot compared to a fashion shot. Aurel, muka sih oke, tapi kesannya lemes banget, kayak ngantuk banget. Kurang variasi di expressions dia. But I think she's safe for now. Jolie, ngakak sih sumpah. Sayang banget itu anginnya tuh nggak sesuai sama gerakannya dia.
Padahal dari foto gue udah suka. Dimana ceritanya cocok sama gayanya sama expressionnya. Bentuk badannya juga sesuai sama briefnya. Agak gimana gitu ya, tapi kok kayaknya judgesnya mancing banget ya. Tapi gue suka sama jawabannya walaupun sama juri agak dibelok dikit lah ya. Tapi ya udahlah ya. But anyways, Jolie needs to work hard on her runway. Karena itu bisa dibilang satu hal yang Jolie kurang unggul. Dia bener-bener harus improve banget di runway. And in the end, Faradina definitely deserved the first this week. She's so gorgeous! Keep it up and make your family proud. And Sita juga show banget this week setelah dia udah ngeluarin unek-uneknya tentang keluarga dia. Even though I don't like you, but keep it up, babe. Honestly, gue kaget Sarah bisa lebih bagus daripada foto Evani. Karena for me, Evani tuh masih lebih menunjukkan variasi. Tapi banyak banget di antara mereka yang this week is not their week. Semoga minggu depan yang gue unggulin aman deh. And oh my god, Alfie Aziza. Walau gue mau Alfie pulang, gue tahu banget Aziza yang bakal pulang minggu ini. Itu runway ancur banget sayang. And the pick is not really helping too. So I hope the best for Aziza and good luck to you. By the way guys, ini ada tambahan ya dari mini question. Emang kelihatan banget lah ya pada Sirik sama Jolie. Especially Alfie sama Sarah lah ya. Susah sih, mereka emang gak ada skill soalnya so far. Sampai ngomong soal muka dua segala. Like, it's a competition. Sampai capek tau gak gue ngomong ini. Kalau soal joroknya sih gimana ya? Gue juga orangnya jorok sih sebenarnya. Tapi gue gak ninggalin handuk di tempat make up yang bakal dipakai banyak-banyak orang gitu sih. Tapi buat Nita sih ya, walaupun udah dijulitin sama itu trio julid, attitude tuh masih seneng gitu. I respect banget lah pokoknya. Nita juga ngejelasin kalau dia lebih unggul karena dia ada variasi. Nggak kayak Sita yang katanya modelingnya udah lama tapi fotonya gitu-gitu aja. And then ada saat dimana Jolie ngejelasin kalau coping mechanism orang-orang tuh beda-beda. Hopefully sih dengan ini bisa ngebuka pikiran sama orang-orang yang julid sepihak aja sih. Especially buat yang tahu udah sesama salah tapi kerjaannya cuma nyalain orang doang. Dan nggak ada minta maafnya. Apalagi pas Sarah bilang Aurel itu nggak pantas ada di sini. Tapi cara ngomongnya tuh bener-bener meremehkan parah. Menurut gue itu keterlaluan aja sih, dimana dia top 5 aja nggak pernah. So kalau dari gue definitely selalu dukung Jolie. Karena gue relate sama dia yang susah deket sama orang, especially kalau cewek-cewek gitu. And also Jolie mencoba untuk mengcomfort tim yang tertindas sama tim yang julid tapi nggak ada hasil. Gue bener-bener berharap I don't have friends and kids like them, especially Sita. Tua dan udah jadi ibu, tapi kelakuannya bener-bener jelek. Well anyway, sekian lah ya ocehan gue kali ini. Buset, gue sampai ngoceh berapa lama ini, sampai pegel gue. Thank you so much for watching, and jangan lupa buat like and subscribe kalau kalian belum, biar gue makin semangat bikin konten-konten ini. See you guys in the next episodes. Bye guys!